Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakallah, dalam rangka amarah ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah tentang 3 pemuda yang terjebak dalam gua, yang kemudian mereka melakukan tawasul agar dapat keluar dari gua tersebut. Kisah ini terjadi pada zaman sebelum Islam, dan kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Alkisah, ada 3 orang pemuda berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah batu besar dari gunung, lalu menutup pintu gua itu. Mereka tidak kuat untuk menggeser batu besar itu. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Salah seorang dari mereka berkata, "Cobalah ingat-ingat amal baik kalian yang betul-betul tulus karena Allah. Lalu berdoalah lewat perantara amal tersebut. Semoga Allah memberi jalan keluar." Sesaat kemudian, temannya mengadu kepada Allah dan mulai menyebutkan amal perbuatan baiknya. "Ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia, juga seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan mengembalakan ternak. Apabila pulang dari mengembala, aku pun segera memerah susu dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Pada suatu ketika, tempat penggembalaanku jauh, hingga aku pun baru pulang pada sore hari. Kemudian aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa, aku segera memerah susu dan setelah itu aku membawakannya ke kamar kedua orang tuaku. Aku berdiri dekat keduanya, serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi, aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku. Meskipun anak-anakku telah berkerumun di telapak kakiku untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut aku dan anak-anakku jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasanya aku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit. Doa tersebut terkabulkan. Allah Subhanahu wa taala membuka celah lubang gua tersebut. Namun satu pun dari mereka bertiga belum ada yang bisa keluar dari celah tersebut. Kemudian salah seorang dari mereka berdiri sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kepada putri pamanku aku pernah jatuh cinta layaknya seorang pria yang begitu menggebu-gebu menyukai wanita. Suatu ketika aku pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia menolak hingga aku dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah berusaha payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya aku pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika aku berada di antara kedua pahanya, tiba-tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin kecuali setelah menjadi hakmu.' Lalu aku bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa aku melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridho-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami."
Allah pun membukakan sedikit celah lagi untuk mereka bertiga. Tetapi lagi-lagi mereka masih belum bisa keluar dari gua. Giliran seorang temannya lagi yang berdiri, lalu memanjatkan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku pernah menyuruh seorang untuk mengerjakan sawahku dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, berikanlah hakku. Namun aku tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut, hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu aku pun menanami sawahku sendiri, hingga hasilnya dapat aku kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembala. Selang beberapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak aku berikan datang kepadaku dan berkata, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain. Lalu aku berkata kepada orang tersebut, pergilah ke sapi-sapi itu dan para penggembalanya, dan ambillah semua untukmu. Orang tersebut menjawab, takutlah kepada Allah dan jangan mengejekku. Kemudian aku katakan lagi kepadanya, sungguh aku tidak bermaksud mengejekmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu. Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah aku lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridha-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah bagian pintu gua yang belum terbuka. Akhirnya Allah pun membukakan sisanya, hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang terhalang batu besar tersebut. Ikhwatu iman rahimakallah, itulah suatu kisah yang memberi contoh kepada kita semua. Salah satu dari tawasul. Lalu apakah itu tawasul? Tawasul adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah, jalan untuk mendekatkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadanya, ketaatan kepadanya dengan mengikuti petunjuk Rasulnya, serta mengamalkan seluruh amalan yang diridhoinya. Ikhwatu iman rahimakallah. Ayat Al-Quran yang dibacakan dalam mukadimah adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-35, yang terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, berjihad di jalannya, agar kamu beruntung. Ayat ini merupakan dalil Al-Quran yang menyuruh kita orang beriman untuk bertawasul dan beribadah kepadanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, tawasul yang disyariatkan ada 3 macam, yaitu 1. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawasul seorang muslim dengan amal solihnya. Yang ketiga, tawasul kepada Allah dengan doa orang saleh yang masih hidup. Nah, ini ingat yang ketiga ya, orang soleh yang masih hidup. Kalau orang soleh tapi sudah meninggal, maka itu tawasulnya termasuk tawasul yang dilarang atau termasuk tawasul yang syirik. Itulah uraian singkat tentang tawasul. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.